Woi, halo boy. Halo, minal aidin Minal dulu aidin ya. dulu, kawan. Minal aidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin kawan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya semua ya. Walaupun gak penonton nih kali. Ada boy. Ada. Nontonnya ada. Ntar kali ada. Ini dulu udah mah. Yang penting mah bikin dulu. Gila, Ada. cepet banget deh. Cepat baru kemarin kita terakhir bikin nih. Bikin nih. Pas puasa. Udah mau lebaran ya. Udah lebaran aja. Udah lebaran nih. Enggak Jadi, berasa banget boy. kemana lu kemarin lebaran kegiatan bersama keluarga, istri tercinta? Wah. Gua hari pertama doang sih gua yang hektik banget. Hektik, sibuk lu ya ke tetangga-tetangga. Tetangga, ke orang tua, saudara. Pokoknya tuh lebaran menurut gue tradisi hari pertama itu lo ke tetangga, keluarga. Iya. Itu yang penting. Hari kedua, ketiga paling ke teman, apa segala macam. Udah. Sholat nggak? Sholat gue masa lu event tahunan kagak sholat? Gue kira Gimana? lewat lu sholat. Kagak, gue sholat gue. Gue kemarin bangun subuh. Gue kemarin bangun berapa ya? Pas mau sholat jam 6 tuh gue setengah 6 kok. Mandi gue buru-buru anjir. Mandi, gue boy. Karena di berbagai tempat ada yang mulai setengah 7, Iya. ada yang jam 7. Beda-beda ya. Iya, gue dapet yang di jam 7 boy. Dan kita lebarannya beda tuh sama Muhammadiyah ya. Iya. Tahun lalu beda apa sama sih barengan sih? Lupa lagi gue. Barengan apa ya? Tahun lalu tuh, wah gue gak tau ya, yang barengan entah tahun lalu atau 2 tahun lalu. Kayak 2 tahun lalu dah. Barengan. Kayaknya barengan. Cuma emang apa namanya sekarang kita beda, tapi nggak jadi masalah sih. Udah. Beda sehari. Tapi ada juga boy yang lebaran hari Kamis boy. Iya, tanggal 19 di Depok kan. Itu gue gak tahu tuh. Itu aliran sapi. Iya ya. Bingung anjir. Enggak kan Ini kalau udah lebaran. kalau misalnya dilihat dari hilal nih. Iya. Hilal aja waktu pas Muhammadiyah lebaran aja. Kita kan dari NU kan ngeliatnya masih belum ya, masih belum valid katanya berapa apa segala macem ya. Makanya diundur jadi Sabtu. Nah itu tanya gue yang Kamis apaan ya? Gue mau ngejat tapi ya udahlah itu kan kepercayaan masing-masing. Jadi ya udah dipersilakan aja. Ente nggak pulang? Enggak, males ada yang macet. Macet. Gila, kemarin gue liat berita ya. Kan gue di Padang. Lu naik kapal ya nyebrang ke Bakauheni. Itu macetnya 5 kilo, boy. 5 kilo. 5 kilo. Gila, kenapa macet 5 kilo aja. Lu naik kapal tuh. Iya, mau naik kapal. Gue masih enggak. Ntar aja lah, gue pulang lah. Tahun depan kali. Next year will be our year. Ah iya sih, tapi kalau misalnya lo mau pulang mah itu mah bebas ya. Kalau lo punya kampung mah bebas, mau pulang ngapain enggak segala macam ya udah. Kampung gue juga udah sepi. Iya ya, kampung udah sepi. Si orang tua semua. Iya, lo lahir di mari mau gimana? Teman-teman lo pada di sini lo pulang, lo mau kemana ya kan? Gue juga nggak gitu boy, nggak ada kampung. Bini gue juga orang mari, mau pulang kemana nih? Kalau aneh tiba-tiba pesen tiket keluar Jakarta kan, takutnya ditanyain mau kemana nih? Mau ngunjungin siapa Mau lu? kunjungin siapa? Ibaratnya kan begitu, takutnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang males buat dijawab gitu. Tapi lebaran kemarin seru sih. Seru ya? Seru tapi di jalan sepi karena enaknya di jalanan tuh sepi tuh kalau lebaran tuh kenapa? Orang pada mudik. Kan Iya. naturalisasi rata-rata Jakarta. Iya benar. Iya gue ngeliat kemarin total ada 6 juta pemudik boy. Iya, 6 juta. gila. Gue gak tahu angka pastinya, cuma angka gedenya segitu. Bayangin aja kalau misal Jakarta ada 10 juta, berarti 4 juta ya orang Jakarta ya. Sepi jalanan kagak ada sepi. macet-macetnya lu, asik lu. Bahkan sampai sekarang boy masih Iya boy. masih nih, kita belum harus balik tapi di berita udah mulai harus balik kan. Mau ada harus balik ya? Iya. Iya paling nyampe Jumat lah. Iya, akhir minggu inilah. Akhir minggu ini ya. Karena kan sekolah pada masuk apa beberapa kantor juga tanggal 30 katanya ya. Enggak takutnya si pemain naturalisasi ini pemain naturalisasi lagi. Nah itu tuh, gue takutnya juga begitu tuh. Karena tiap tahun juga eventnya begitu ya. Iya, nambah terus. Nambah. Ya, apa sih itu hak orang sih. Iya sih hak mereka masing-masing ya. Cuma mau gimana ini udah padat banget ini. Padat banget aja. Jakarta kemana-mana macet dah. Macet banget Macet, asli. Gue ngeliat Jakarta nggak macet ya udah nih event tahunan ini. Lebaran doang. Event tahunan ini. Idul Adha Haji tetap macet ya. Karena bukan mudik ya. Haji ya, musimnya haji. Musim haji boy. Nanti pasti kita bakalan ada tuh di 1 tahun dapat 2 kali puasa. 2 boy. kali puasa per 2 kali lebaran. Sama aja 2 kali puasa sama 2 kali lebaran lah. Emang bisa? Iya katanya yang gue tahu 2 kali puasa dalam 1 tahun cuman emang dua kali lebaran juga. Nggak tahu deh, paling mungkin Lebaran tahun depan kali. Depannya kali ya sebulan nih. Iya. Kalau misalnya jadi emang benar tuh 2030 boy di Januari sama Desember.
Wih, gokil juga Tuh, umur kayaknya. udah. Karena kan tiap tahun kan apa Mundur namanya mundur 2 Iya. minggu apa berapa bulan Iya. gitu mundur lama-lama kan kena boy Kena tuh ya. di Januari sama Desember. Hmm. Jadi ujung ketemu awal ketemu akhir. Nah paling kayak orang-orang kalau mudik tuh sekalian akhir tahun kali ya. Iya tuh, wah, Tuh. makin gacor tuh traffic Tuh. tuh. Tapi makin gacor. Cuma awal-awal tahun di Jakarta biasanya banjir. Emang kemarin awal tahun banjir ya? Banjir boys ini boys. Gue lupa lagi. Banjir. Banjir apa enggak? Banjir kayaknya Januari. Banjir. Januari itu masih banjir. Iya, Cuma banjir deh. cuma enggak ini. Oh iya yang banjir nih, motor Banjir. gue sempet kena itu tuh. Kena banjir tuh. Banjir, cuma Banjir. memang bukan nggak semuanya lah, paling Hmm. hanya beberapa titik aja gitu. Itu sih yang sebenarnya apa namanya ngeriin, karena kan intensitas hujan juga ketika mulai masuk Desember kan tinggi banget itu. Nanti baru setelah Februari baru tuh selesai Nah, panas. sekarang panas nih, cuman hujannya hujan kecil-kecil Iya, gitu doang. hujan-hujannya nggak apa namanya nggak intens lah, Hmm. dikit-dikit aja. Gimana lagi ya nih mau balik juga ya terserah sih. Kalau kalian Iya. pada mau pulang kampung, yang pulang kampung mending saran gue mah pulang Iya. gitu, karena apa keluarga menunggu Iya. di sono. Cuma kalau balik sini nggak usah bawa temen. Family is waiting. Iya, family waiting gitu. Jadi menurut gue apa ya, paling kalau dari gue pribadi mah ya itu hak mereka Iya. masing-masing ya. Hmm. Cuma kalau gue pribadi karena emang gak ada kampung, gue sebenarnya pengen boy mudik boy. Asik ya mudik ya. Asik gue tuh Ini mudik asik tuh. ya. Apalagi ke daerah-daerah yang masih hijau ya, banyak gunung, banyak laut. Kayak kampung gue tuh asik. Cuman bedanya apa ya? Kesannya udah beda. Vibes-nya kan. Vibes-nya kayak kalau dulu tuh gue sangat menantikan momen Lebaran karena itu gue pulang kampung, masih banyak teman-teman gue di kampung, masih banyak. Mhm. Jadi ketika gue sampai di kampung, main tuh gue mandi di sungai, Hmm. terus beli pistol-pistolan tau gak? Pistol air. Bukan goblok, pistol yang pakai peluru itu. Itu Oh iya, beli yang gitu. bulat-bulat. Iya, Nah. itu masih seru tuh Pak, dulu masih kecil. Cuma sekarang kan udah nggak ini, temen-temen gue di kampung udah pada kerantau Jakarta, Udah pada sini. ada yang nikah. Udah nikah ya. Iya. Susah sih kalau udah begitu mah. Jadi Jadi kalau gue ke kampung nih, di rumah doang gue ngapain? sama aja Sama mending aja di sini ya. bohong, mending di sini gue. Bener sih. Gue pengen gitu ke kampung orang aja kali ya. Gue datengin gitu. Misal gue ke daerah mana ya gitu ya. Set ketemu sewa ngontak apa Bu sewa dong seminggu, tetangga salimin aja ya boleh So, kenal gitu. aja. Iya, salaman Bilang aja baru pindah kemarin. iya baru pindah kan sih mau ngerasain vibes mudik aja gitu loh ibaratnya vibes mudik, karena semua transportasi penuh boy, baik darat udara tuh penuh, Penuh. semua lo mau Kereta naik api, apa segala macam, penuh. penuh bis kereta apalagi yang pakai apa namanya mobil pribadi, ada yang naik motor juga penuh semua macet. 6 juta lo bayangin aja boy. Itulah pengen gue ada niatan kayak gitu, cuma gue belum tahu lah gue bakal kemana mudiknya. Kayak mungkin 2 tahun lagi lah kayak gue Mudik. mudiknya. Gue mudik. Mudik ke kampung orang. Iya, mudik ke kampung orang. Mana aja lah ntar gue pilih lah yang ibaratnya tiketnya murah gitu. Bukan murah maksud gue terjangkau lah. Terus sama biaya keseharian ya paling Iya. kan Lebaran seminggu, Iya. numpang aja tidur di mana, salam aja. Di Jogja sih. Jogja ya. Jogja sih. Oke, gue takutnya kalau ke Jogja takutnya stay boy. Gue cuma takutnya stay doang karena emang di sana vibes-nya emang enak banget sih. Enak. Itu Kita buat Jogja kapan sih? Udah lama ya? Covid ya? Pas Covid ya? 2021. 2020 apa ya? 2020 Yang zaman-zaman pas tesnya tuh masih disuntik boy. Oh iya, Antigennya. kita ke itu ya, kita ke stasiun nih. Yang rame-rame tuh. Iya, antigennya masih disuntik Amin 1 ya. Antigen kita masih disuntik. Terus Hmm. pas kita udah pulang baru kan tuh udah mulai yang di apa? Swab. Swab. Hmm. Tuh. Itu masih emang enak banget sih emang Jogja ya. Enak. Gua Nggak tahu ya, kata orang-orang sekarang Jogja udah nggak sebagus dulu katanya. Iya. Kita kan terakhir 2020 tuh. Itu udah lama banget. Tapi Udah kalau menurut gua ada juga yang bilang kalau misalnya harga makanan di Jogja katanya harganya udah naik. Sama kayak Jakarta Oh, katanya. Tapi dulu pas kita ke sono, Hmm? yang makan soto lu ada nggak? Yang makan soto pagi-pagi? Oh nggak ada, gue kan sakit itu.
orang gajinya sakit blow on. Ada gua makan soto 3.000 apa 5.000 ya, soto ayam boy, Soto ayam. pakai nasi. Nasi. Iya, Goceng. Buset Buset di sini. di mari goceng dapat apaan? Es cekek anjing. Di sini goceng suruh pulang sama abangnya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau menurut gue ya, kalau harga di Jogja naik, mungkin ada kemungkinan naik tapi nggak sesignifikan yang kita bayangin boy. Paling kalau misalnya seandainya naiknya itu, kecuali gini nih, pasti UMKM sono harganya masih terjangkau lah, paling naik 1.000 kayak kan. Misalnya nasi seporsi goceng paling naik 1.000, 6.000. Tapi kalau seandainya lo di sono beli KFC itu kan harganya udah nasional. Iya. Mau dimanapun tempatnya tetap aja harganya seperti itu boy. Nah gue rasa tuh mungkin ada beberapa orang yang menilai kalau harga Jogja naik dari perspektif yang harganya benar-benar nasional. Kayak gitu, kayak harga handphone kan nggak mungkin di Jogja lebih murah ya kan. Mungkin lah kocak. Nggak mungkin, pasti itu sih. Tapi emang kalau Tapi buat yang berkesan ya di Jogja makan nasi kucing sih. kucing 1.000. 1.000 ya. 1.000. Isinya terasi anjir. Hah? Terasi apa apaan ya? Terasi lo isi itu. Ini Ikan ya. terasi anjir. Ikan teri anjing. Iya terasi. Terasi. Iya ikan teri. Tapi orek tuh Hmm. macem-macem. Gorengannya juga masih 1.000. Tuh. Di Malioboro itu kan? Malioboro tuh. Malioboro. Wah, coba kalau lo nasi kucing Jakarta. Goceng nasi kucing. Tapi kecil di segini pak ya? Iya, Segenggam doang kan? segenggam doang. Ya 1.000 juga. 1.000 ya 5 kali makan kenyang sih. Iya, kalau lo beli 10 kan lo udah satu bakul, ibaratnya begitu. Lumayan harga buat ketimbang lo beli nasi kucing di sini goceng kali 5. Di 25, kali 10 50. Kita nginep di apartemen. Apartemen itu Berapa kan. itu sebanyak? Gue boy semalam boy. 150. Iya, 150 ke 125 ke 75 gitu, pokoknya jalan segitu dah. Iya, kita berlima ya. Berlima dalam satu apartemen gila Wah, gokil. gila gue bilang tuh. Berlima apa berenam gitu. Bener malah negatif semua, nggak ada yang positif covid. Iya, gokil. Enak banget anjing. Sewa motor juga cuma 75 atau sehari. Wah, itu enak banget sih. Pengalaman paling wah banget. Iya, Jogja. Jogja itu semuanya murah. Coba dong yang warga Jogja nih kalau nonton boleh komen dong ya. Siapa tahu mungkin tahu harga yang sekarang nih. Kayak gue juga rencana bakal mau ke Jogja sih kalau nanti nikah, liburan ke Jogja sih kayaknya. Jogja boy, enak banget boy. Karena yang gue suka dari Jogja tuh orangnya tuh bahasanya tuh enak Halus. boy, halus. Belum mungkin karena nggak tinggal di Jogja kali bisa beranggapan gitu. Mungkin bahasa sono kasar juga kali pak, sama kayak kita kali di mari. Ya mungkin ada sih yang kasar, tapi tuh kalau ketika lo negor orang tuh enak. Iya kan gitu. sama orang asing juga, nggak Sapaan. mungkin dong lo pertama kali ngentot apaan sih? Enggak, maksud gue nggak begitu boy. Gue bukan ngomongin soal apa namanya omongannya, tapi kalau misalnya seandainya lo ngomong anjing lo gitu, lo ngomong anjing sama yang lebih pelan aja tuh beda boy. Oh. Misal anjing lo kan beda kan maknanya. Wah ini lebih santai nih, ngomong anjingnya lebih santai. Kalau di sini kan kegas banget ini, di sini mah kegas banget, tensinya naik banget itu. Iya. Tapi sepanjang di sana mah aman-aman aja gitu. Bahkan yang gue suka dari gaya bahasa warga setempat sih, halus gitu kan, tata keramanya ada gitu, itu yang gue suka gitu. Bukan berarti orang Jakarta semuanya tensinya naik-naik, enggak nih. Enggak, orang Jakarta tensinya naik-naik kenapa? Karena macet. Iya macet. Lu kalau di jalan nih, balik kerja nih, macet udah pasti darah tinggi lu. Iya, di abis dari kantor dimarahin bos, kerjaan salah terus. Terus lu pengen cepet-cepet sampai rumah ketemu keluarga ya, stress relief lah ya. Macet ya, makin stres lu. Tapi kalau menurut gua itu tuh soal pribadi nggak sih? Harusnya kayak misal gini ya, kalau seandainya pemikiran orang Jakarta kayak gini, oke lah, ya semua di tempat kerja juga pasti ada resiko lah ya. Iya. Lo diomelin, lo diapain ya segala macam. Tapi tuh jangan pernah bawa masalah itu tuh ke jalan atau bahkan ke rumah gitu. Bahkan mungkin sebelum lo pulang kantor nih, lo jangan langsung tenggo kalau gitu mah. Santai dulu, relaxin dulu kepala. Kan takutnya apa? Senggol bacok di situ. Kalau gua tenggo gua udah waktu pulang gua pulang. Ngapain gua lama-lama di situ? Iya, paham gue. Paling ada tenggo. Kalau gue pribadi sih balik paling 5 menit 10 menit gue manasin motor sambil ngerokok dulu, santai, enjoyin kepala gue. Jadi kalau misalnya ada kendala di jalan, gue tuh nggak pernah ngomel. Gue kadang
lihat macet dari jauh aja udah emosi anjing. Berarti ente harus banyak sabar boy. Emosi gue walaupun maksudnya nggak ngata-ngatain orang di tengah jalan, tapi di kepala gue kesel anjing. Emosi. Iya emosi, anjing nih macet kenapa sih segala macam. Kayak macet mulu gitu. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi sih karena emang biasa mungkin gue kalau pergi kantor tuh pakai headset kali sambil setel lagu ya. Jadi itu biar bikin mood gue balik. Tapi tuh gue bukan tipikal orang yang ketika ada masalah orang lain gue jadiin pelarian. Ya gue gitu. Mungkin kan yang banyak terjadi senggol-senggolan di jalan kan karena gitu boy. Iya mungkin. Lu udah bete nih, kepala lu di kantor lu diomelin, kan setiap orang kan punya mood beda-beda kan. Nah, udah dimarahin nih, tiba-tiba di jalanan kesenggol, aji mumpung. Pas banget tuh. Tuh pala udah ngembul tuh. Wah, gokil. Nah, gue tumpahin aja sekalian. Nah, itu. Sebenarnya juga apa namanya? Ya kan balik lagi ya, gue juga nggak membenarkan hal itu, tapi mungkin buat nextnya kita bisa lebih sabar aja sih. Paling kalau misalnya semua orang bisa sabar, bisa enjoy gitu ya. Wah, gue rasa paling kena senggol minta maaf. Maaf ya bang, iya. Kan kagak, kita minta maaf kadang wah anjing lu, goblok. Ini kita katain anjing, padahal kita belum tentu salah ya. Doang anjing. Tapi gue kemarin sempet ada ini deh boy, pas kemarin ya ada sedikit, bukan ini ya, gue dapet potongan video gitu bahwa kita tuh ternyata tuh sering menghakimi dosa orang lain boy. Percaya nggak lu? Iya memang. Iya kan, misal nih apa namanya, gue ada tuh kemarin sempet gue save apa gue like doang gitu. Jadi tuh ketika lu adalah pendosa juga nih, kita kan setiap orang kan mempunyai dosa yang beda-beda lah. Iya, tapi kita kenapa menghakimi dosa orang lain gue? Maksud gue? Nggak tahu sih. Iya kan, misal nih lu bohong dosa dong, iya, tapi ada yang maling nih, tapi lu kenapa menghakimi maling? Paham nggak lu? Itu anjing alasan yang nggak logis banget menurut gua. Lo ketika ada maling, lo bilang wah anjing maling nih, tolong nih segala macam. Tapi yang hakimin adalah orang pembohong atau hal-hal sebagainya. Terus gua ngapain harus gitu ya? Biarin. Tapi kalau maling sih wajar sih dipukulin pak. Iya sih, biar jelas aja. Iya. Biar jelas gitu ya. Tapi apa namanya, konteks di sini ngapain harus menghakimi ya? Padahal lo kan juga sama dosa, cuma beda covernya doang gitu loh. Ternyata pas gue liat, oh iya benar juga ya. Berarti bukan berarti gue ngedukung maling, enggak gitu, karena ya udahlah coba kita cek introspeksi diri aja gitu loh ya. Kayak gimana nih. Gue udah ada bosen juga sih sebenarnya tinggal di Jakarta ya. Gue pengen sih tua gue nih pak ya, masa tua nanti nih di mana, di pedesaan, bikin apa, punya sawah sedikit aja ya untuk hidup di situ gitu. Iya, kayak jadi Harvest Moon enak ya. Iya jadi Harvest Moon. Iya, itu enak tuh kayak tuh, lu punya pohon buah atau lu punya sayur-sayuran, enak tuh kayaknya. Nggak tahu ya, kalau kita mikir enaknya ke sana mungkin enak tuh, tapi kan kita nggak tahu gagalnya semana. Gagal panen apa segala. Tapi kalau secara pemikiran gua kayaknya enak gitu. Tua di sana. Kayak emang enak aja hidup menyatu dengan alam nih. Berdua doang sama istri lu nanti, Iya. dengan anak-anak lu udah di kota aja, fokus sama karirnya. Ya udah kita hidup berdua doang udah. Iya. Untuk makan, untuk apa? Ente berdua ya, kalau aneh bertiga deh. Sama hewan peliharaan kan? Iya, sama kucing, aneh bawa kucing. Kalau berempat nambah lagi, kucingnya 2 berarti. Kalau ini kayak enak ya. Tuh. Kayak lu atau enggak lu nggak mau nih bertani atau apa, lu bisa bikin warung, bisa bikin sembako apa? ya. Iya. Sembako ya. Kayaknya asik tuh. Pengen coba gue jalanin sih yang kayak gitu-gitu, pengen. Enak ya kayak gitu ya. Mancing ya. Mancing boleh. Dapat ikan jual pasar ya. Kayak asik tuh. Kalau lu tinggal di tepi laut, daerah tepi laut, lu jadi apa, nelayan. Iya. Ini seru pak. Bener ya, enak tuh. Vibes gitu tuh emang udah kayak mau nyatu aja boy malam boy. Jadi kayak lu hidup lu udah nggak ngejar apa-apa lagi gitu, lu cuman ibadah, terus lu bertanggung jawab sama istri lu, ngasih makan segala macam, udah. Kalau muda kan kita banyak yang kita kejar kan. Iya. Kalau udah tua terus udah pindah ke sana, ya udah
skala prioritasnya ya lu makan doang, istri lu makan, ibadah. Enak. Iya, iya. Karena gue juga sempat ada pemikiran kayak gitu sih. Bahkan sekarang juga lo kita mau ngejar apa gue ya? Iya, kalau muda kan itu banyak yang kita kejar Pak, kayak karir, nabung. Iya sih. Pokoknya lu pengen apa yang lu impikan pengen lu dapet lah. Karena Iya. lu masih muda juga. Egonya masih naik juga. Iya. Bener-bener. Tapi kalau lu udah tua ya ngapain lu mau jadi itu lagi? Iya udah dapet semua ibaratnya. Bingung juga anjing. Kayak enak tuh. Tapi kalau lu tua di Jakarta dengan skala kepadatannya pusing sih. Wah. Kalau gue ya. Bener sih. Jadi gue perencanaan itu sih. Lagi pengen dicoba. Info tanah murah lo. Iya, kayak emang enak begitu boy. Mungkin lo punya rumah dikit nih, terus Iya. ada lahan sawah ya kan, berapa petak lah gitu ya Iya. buat Nanem apa Nanam. sawit. iya. Main ayam gue kayaknya, gue kalau tua gue main ayam nih. Sayur kol, apa jamur. Iya, Bisa betul-betul. tuh. Enak tuh. Menyatu dengan alam. Jadi tua lu nggak full of stress. Iya. Iya kan? Itu benar-benar udah jadi enak banget anjing. Iya. Kayak Harvest Moon anjing. Kayak Harvest Moon. Kapan ya? Kayak bisa boy kayak begitu mah boy. Iya. Tapi dengan catatan paling kita tinggal nyari tanah aja di sono atau nggak rumah yang ada di stok ya. Iya, pelan-pelan nabung lah untuk Hmm. pensiun, usia pensiun. Ya, enak tuh anjing. Gue pengennya gitu sih kalau gue pensiun ya. Nggak pengen tinggal di kota lagi. Isi anjing udah semrawut boy. Iya. Jangan kan udah tua ada sekarang lo otak lu udah pada puyeng ngeliat Iya, macet apa. masih umur segini aja gue udah puyeng gue. Gua nanti udah umur usia 40, 50. Ya nggak tahu sih kita sampai sana apa enggak ya. Iya, tapi kan perencanaan aja Iya. juga nggak jadi masalah gitu Hmm. loh. Gue bilang anjir enak banget ya. Bahkan kalau misalnya emang seandainya gue ke Jogja juga ketika usia muda nih, misal ada kesempatan gue di sono, gue bakal setia aja deh gue. Kalau gue ya pribadi, karena gue udah mau ngapain lagi gue di sini ya. Kalau menurut gua, kalau lo mau tinggal di Jogja dengan usia lo yang sekarang, gaji lo harus gede juga sih. Iya. Lo nggak bisa dengan UMR Jogja kan kecil nih bro. Bener sih. UMR juga memang benar apa namanya beda lah sama UMR di sini ya. Iya. Cuma emang gue lebih milih buat ini aja boy, biar kagak stres aja kayak di sana dah. Bukan berarti gue pindah juga stres hilang, enggak, mungkin ada juga ya stres Iya. juga di sana pasti ada lah tekanan apa segala macem. Cuma mungkin untuk bebannya nggak berat banget boy kayaknya gitu ya. Apalagi kan untuk kapasitas penduduknya juga paling kan Nggak padat. beda Iya. padat juga di sono paling juga nggak sepadat yang ada di sini gitu loh. Bahkan juga kalau misalnya gue lihat lokal dari sono banyak anjing sebenarnya Iya guru Jogja ya. Cuman ya range gajinya jauh Iya, banget. tuh. Jauh banget. Kalau misalnya memang lo mau turunin standar kehidupan lu Hmm. buat pindah ke sana Hmm. ya nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Ya paling hanya yang lo korbanin ya kayak mungkin biasanya lo tiap bulan nongkrong apa segala macem di kafe itu Iya. enggak lagi kayak beli kopi yang apa mahal-mahal itu harus lo kurangin. Kalau ada yang Kayak gitu. dikorbanin harus ada yang dikorbanin untuk mencari freedom, kebebasan. Tapi emang sebenarnya hidup harusnya nyari itu masih Bud? Iya, sebenarnya iya. Cuman tergantung lu hidup di lingkungan mana dulu nih. Ya lu kalau hidup lu di lingkungan yang penuh dengan sebuah privilege, ya lu ngejar freedom. Iyalah. Maksudnya lu udah dari lu lahir aja lu udah punya semua. Iya. Iya kan? Ya udah lu baru lu nyari freedom, tapi beda kalau lu hidup di lingkungan yang nggak punya privilege sama sekali, Pak. Benar. Jadi ketika lu mau ngejar freedom kayak banyak banget tantangannya anjir. Iya. Banyak banget Bener, kayak bener. batu terjal, jalanannya sulit. Nggak semudah itu gitu. Bener sih kalau buat nyari kayak gitu ya. Iya. Tapi tuh kalau misalnya gini ya, kadang ketika pencapaian atau goals yang udah kita dapet, lo pernah nggak sih ngerasa kayak udah nih begini doang. Dia bukan merasa lo puas dengan Iya. apa yang lo dapetin ya, tapi di sisi lain kayak misal dah lo pengen beli PS5, ya kan itu kan goals juga ya, atau misal lo punya apa gitu. Ketika itu udah tersampaikan, udah tersalurkan, ya udah mau apa lagi, Iya. minta lagi yang lain, mau lagi yang Iya, lain itu iya. kan sebenarnya bagus sih, Hmm. ada motivasi supaya biar berkembang. Tapi makin lama
sebenarnya menurut gue itu Iya. yang bikin lo stres juga nggak Iya sih? maksudnya lu mau nyari apa lagi gitu ya? Iya. Nyari apa sih? Iya, apa sih yang lo cari sih? Iya. Gitu loh. Lah kalau misalnya oke lah kalau misalnya jalan lo menuju itu dengan jalur yang jujur ibaratnya. Tapi kalau misalnya dengan bermuka dua atau sampai ngorbanin orang lain, wah anjing sih boy. Gua mendingan main aman deh. Iya. Mending Mending pas-pasan aja. iya, berkecukupan bukan berarti lo ketinggal. Hmm. Menurut gua lo cukup dalam artian lo bisa ngehidupin lo sama keluarga lo, tabungan aman, ya udah Yaudah. itu kebahagiaan Iya. sesungguhnya. Iya menurut gua kalau lu mau melangkah lebih jauh memang harus ada yang dikorbanin sih Pak. Maksudnya Iya. lu pasti entah lu mengorbankan orang lain atau lu mengorbankan keluarga lu sendiri. Kayak nggak mungkin lah orang-orang yang berjuang dari bawah ketika mereka sudah sampai di atas nih. Lu harus tahu dulu perjuangan dia apa yang dia korbankan Udah. dan perjuangan dia sejauh apa gitu. Pasti nggak mungkin lah Iya. kalau dia nggak mungkin orang yang benar-benar dari bawah ketika dia sampai di atas nggak mungkin nggak ada yang dikorbanin. Iya benar sih. Beda kalau yang tadi gue bilang orang udah punya privilege, ya ngapain gue korbanin apapun. Iya dia udah di atas ya. Dia udah di atas, Iya benar sih. pasti ada yang dikorbanin sih. Pasti lah. Cuma kalau sekarang mau dikorbanin apaan ya? Entah waktu, entah Keluarga mungkin. iya, entah keluarga, entah teman kerja lu. Anjing. Kayak mendingan waktu lah dibandingkan harus orang lain kalau gua sih. Paling mungkin kerjaan lu ditambah lagi. Iya, gitu ya. lu jadi istirahat lu jadi berkurang Bisa gitu. lebih berkurang, udah. Ada pasti ada yang dikorbanin, tapi kalau lu mau hidup kayak maksudnya nggak mau yang sampai atas semangat kayak hidup ya udah like a normal people aja. Iya. Iya nggak Santai. kerja pulang kerja Iya. pulang ya udah. Udah, itu. Mendingan gitu nggak sih? Biar Iya. nggak terlalu banyak tuntutan ya. Iya. Anjir. Kan juga bingung aja lu banyak duit juga mau ngapain ya? Udah beli semua. Karena gue nih sebelum gue nggak punya nih, terus pas gue punya udah nih ini doang. Iya, gitu boy. Itu jadi menjadi sebuah pertanyaan anjir. Iya, lo kan gitu maksudnya lo udah sampai nih ke titik itu atau lo udah dapet sesuatu goals yang lo punya. Udah gini doang. Iya mas gue harus ngapain lagi? Iya, gitu ya. Gitu. Bukan berarti kita cepat puas, bukan bukan. cepet puas, tapi kita menanyakan perjuangan gue sebelumnya ketika gue mendapatkan ini, ya ini doang gitu. Iya, gitu doang nih. Gitu kan. Bukannya gue nggak mau mencari goals-goalsnya, tapi untuk apa? Tuh. Gue mencari maknanya. Anjir. Iya itu gue juga masih nyari itu sih anjir sebenarnya. Mau ngapain lagi? Lu buat apa anjir? Berjuang keras-keras ketika lu sudah dapat ini doang. Iya, gini doang nih. Itu aja. Hmm. Gue juga masih mempertanyakan soal itu. Anjir. Kayaknya emang kita bukan tipikal orang yang ngejar deh. Iya, kita bukan tipikal orang Iya, kita yang bukan ngejar. tipikal orang yang ngejar. Bukan berarti juga kita orang yang nunggu. Iya. Enggak. Heeh. Kayak gitu ibaratnya. Kita ya apa ya? Sesuai on track aja. Iya. Nggak perlu cepet-cepet, nggak Santai perlu aja. lambat juga. Slow but sure aja lah. Iya. Ibaratnya kayak gitu santai udah dapet ya udah. Paling Bukan. karena buat apa ya? Untuk sekarang tuh kalau menurut gue yang gue lihat ya, buat mencapai goals yang terbesar, wah itu ibaratnya korbanin semua hal sih buat Pasti. atau bahkan sikut-sikutannya lebih berasa kayak gitulah. Ya masa lo ngorbanin orang yang nggak bersalah buat kepentingan lo pribadi, ya kan? Nah, ketika lo udah dapetin itu lo seolah-olah bertanya, oh ini usaha gue sendiri. Padahal lo dinyingkirin 10 orang di belakang. Udah gitu dengan cara yang nggak baik lagi. Ngapain? Gue nggak gitu gue orang sih. Iya anjing. Nggak ngejar Gue anjir. juga bingung anjing ngapain ya. Udah paling enak tuh udah template aja gitu. Iya. Ada waktu bisa lo main sama keluarga, masih ada tabungan, so aman gitu loh. Gak usah aneh-aneh lah. Takutnya ntar kenapa-napa di jalan ya kan. Iya, didoain. Iya nggak ya di situ doang gua. Ini bukan berarti kita Mengajarkan hal yang enggak ya maksudnya. Iya. Ya kita berdua tipikal orang yang enggak kayak ngejar. gitu. Heeh. Jadi Nggak mau santai ambis. aja. Nggak terlalu ambisius kan buat apa ya? Toh juga ntar ujung-ujungnya larinya bukan buat kita juga bang. Dia kan pasti ke orang lain. Ibaratnya juga ke situ.
ini gue karma doang sih, tiba-tiba ada batu ya kan, kita jatuh ya lagi juga sama aja bohong. Wah gitu sih. Tapi salut juga sih sama orang-orang yang punya ambisi gede gitu ya. Iya, it's okay aja, bagus It's aja. okay, iya. Bagus kalau lu punya Itu bagus ambisi itu. gede mah. Bahkan itu juga suatu kebanggaan untuk kalian sendiri gitu, ketika kalian punya ambisi yang sangat besar dengan goals yang lebih besar gitu. Ketika lu kalau ambisi lu gede, goals lu udah pasti gede sih. pasti gede. Pasti Bu. Pasti gitu. Bukan berarti juga kita menyalahkan mereka, enggak gitu. Enggak. Bahkan kita juga support orang kayak gitu kok, bagus. Cuma apa namanya, ini pembicaraan dari perspektif kita aja ya. Karena kalau lihat dari diri sendiri, bukan tipikal orang yang ngejar. Ngapain juga ya, udah dapet ya udah. Ya udah mau ngapain lagi? Iya, bingung ya, ngapain lagi? Udah dapet, ya udah bikin goals baru, ya udah dapet lagi, ya bikin lagi, capek udah ini stay aja lah, gitu santai aja dulu, nggak usah. Santai aja, nggak perlu buru-buru lah. Ya, karena bukan ajang perlombaan juga sih. Karena hidup bukan soal itu doang gitu loh. Iya, Bukan lu saling mengejar. benar. Ibaratnya zaman sekarang aja kalau misalnya lu bisa bertahan itu udah bersyukur. Iya, lu bisa survive segala macam. Lu bisa bertahan aja itu udah bersyukur. Atau bahkan lu jangan mati dah. Itu udah paling bagus boy. Ibaratnya karena sekarang banyak banget anjing mental orang yang kena boy. Sumpah. Gue banyak cerita sama temen-temen gue tuh. Dia punya nih tetangga nih. Iya. Abis ditinggal orang tua nih boy. Mentalnya kagak siap kali ya. Gila boy. Sumpah. Wah. Itu. Kasian banget tuh boy. Dan pengaruh kayak judi online itu kacau juga tuh buat anak-anak muda sekarang, bener. Jangan dah lu. Jangan main-main judul dah. Iya. Sayang anjing gitu. Sayang duit, pokoknya banyak yang lu korbankan di situ tuh. Wah, itu bukan banyak Pasti. lagi boy, itu udah nomor satu. Kalau duit mah udah pasti. Duit tuh Cuman pasti lu ngerugin orang lain dah. Bener. Udah pasti lu ngerugin orang lain. Entah teman lu sendiri, entah keluarga lu sendiri. Iya. Apalagi kalau misalnya sampai kriminal. Iya. Wah, itu udah nggak bagus. Banyak berita ya boy. Kayak dia ngambil AP. Bahkan kalau misalnya kita mikir ya, jangan-jangan yang maling penjudul semua kali ya. Iya, wajar dong kalau ada perspektif kayak gitu, ada pertanyaan kayak gitu. Enggak. Jadi arah maksudnya biasanya kan kita beranggapan orang maling ya dia butuh karena dia nggak punya kerjaan, dia lagi lapar apa segala macem. Nah sekarang gitu ya. sekarang akhirnya punya anggapan baru, dia maling ya untuk judi online. Iya. Itu akhirnya. Gitu. Karena emang apa ya? Ya emang bikin sengsara anjing. Sekarang semua akses sudah bisa lo dapetin, gampang lagi ibaratnya kan kayak gitu. Ya gimana ya? Ya semoga lah buat kalian-kalian yang masih pada main ya, mendingan mah duitnya ditabung. Benar, ditabung. Atau enggak kalian bikin lu maksudnya dialihkan lah. Kalau lu biar adiktif, kalau itu adiktif kan. Edik boy. Nah, ediknya lu dialihkan ke yang lain, entah lu main game atau lu futsal atau apa, dialihin dah. Olahraga. Karena Olahraga. mungkin gue juga masih bisa ngasih sedikit tips lah, karena teman-teman gue kan juga pada pemain tuh boy. Iya. Nih kalau misalnya lo masih pada main ya, lo mendingan top up ke game deh. Saran gue Iya. top up ke game. Top up ke game. Top up ke game. Lu bagusin game lu Lu jual. jual. Iya. Iya boy, mending begitu. Karena apa? Misalnya lu judul deh. Judul ibaratnya lu taruh lah sekali naruh 100.000. Misal 100.000 dari judul itu kan duitnya belum tentu balik ya. Iya. Itu belum tentu balik, udah pasti 100% hilang. Ya meskipun memang ada chance lah kalian bisa menang 2 kali lipat atau berapa kali lipat, cuma emang persentasenya kecil banget. Mendingan lo top up atau kalian main ML apa segala macam, game-game kayak COC lah, eFootball apa segala macam. Nah, lo top up di situ. Siapa tahu kan hoki dapat pemain bagus ya. Jual dan duit. Iya kan? Iya, investasi. Ya meskipun memang lu ngeluarin 100.000 belum tentu akun lu dijual 100.000, tapi seenggaknya ada duit masuk. Iya, ada maksudnya ada kembaliannya lah. Ada kembalian. Ya mentok-mentok misalnya lu bagusin game dari 100.000 mungkin ditawar 70.000. Seenggaknya kan nggak boncos-boncos banget ya. Nggak boncos-boncos banget. Cuma emang rata-rata semua game udah pada pakai sistem gitu boy. Iya. Udah pakai sistem gacaan semua. Bahkan bisa dibilang
adiktifnya ya. Kalau gue pribadi sih lebih bahaya ke game nih. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang lo lagi hoki kan, gacaan lo bagus, lo bisa jual, harganya juga bisa lebih Kalau gila. akun judul kan nggak bisa dijual tuh. Iya. Judul lo nggak bisa nge-refund anjing duitnya. Iya, udah tenggelam aja duit lo kebakar. Duitnya nggak bisa lo refund anjing. Kalau misalnya seandainya lo top up, mungkin masih ada refund, masih aman lah. Meskipun memang nggak balik 100%, tapi ada lah balik 25 atau 50% kan lumayan ya kan. Itu investasi yang worth it lah ketimbang judul lah. Temen kita ada yang sampai ratusan juta ya. Iya, si dia. Anjing ratusan juta bangsa. Udah dapet mobil itu boy. Udah dapet mobil. Ih, Motor second ya anjir 100 juta anjing. Total keseluruhan stop dah. sampai Stop. Apalagi untungnya ini bocah lagi perlahan-lahan ya boy katanya Iya. boy. Ya meskipun memang susah, sama aja kayak rokok juga adiktif boy. Iya kalau rokok adik. Tapi kalau rokok emang bikin penyakit juga sih. Sama semua punya penyakit boy. Hmm. Penyakitnya masing-masing, cuma emang wah ada rokok aja lebih susah gitu, gimana yang lain-lain nih. Maka itulah saran dari kita nih, mending stop judul. Tiba-tiba jadi stop judul ya anjing ya. Tapi emang bener anjing. Stop judul. Stop judul, jangan Stop main lah, judul. jangan main judul lah. Judul beralih bisa ke pinjol ya. Iya, pinjol, selalu tiba-tiba ngerampok kan. Lu tiba-tiba bikin strategi nih mau ngerampok AP. Kayak Manihes Kayak Manihes. Ya Manihes kan niatnya kan buat apaan? Buat orang lain nih, berarti duitnya dibagi-bagi ya. Ini ngerampok buat judul sampai bohong nih berarti kan. Lu ngerampok warung Madura. Kan kacau banget ya. Ini saran dari gua jangan dah. Kalau misalnya ada niatan kalian buat main judul, misalnya ada saldo 10-20 ribu, mending beli rokok dah. Iya. Mendingan dah, apa-apa dah. Yang rusak lo doang, nggak rusak orang lain. Lu rusak, lu Iya. mati sendiri. Lu mati sendiri. Kalau lo judul 20 ribu misal ya, udah 20 ribu mau menang ya, berarti begitu. Kan kocak. Ya kan, ya udahlah, mending lo pakai buat beli rokok atau lo beli kopi, lo mati sendiri. Iya. Coba kalau lu puterin nih kan di judul, duit lo habis, lu minjem sama temen lu, minjem dong 100 ribu, bukan beli rokok, lu puterin lagi anjing. Bangsat itu di situ tuh. Lu duit udah tinggal cepet-cepetnya, ngapa lu puterin duitnya gitu kan. Gak usah lah, mendingan yang aman-aman aja. Aman aja lah. Lagi juga kerjaan juga sekarang gue liat susah banget boy. Susah nyari kerjaan susah sekarang. Kerjaan susah, makanya buat kalian tuh stay Yang tune aja lah. yang udah dapat kerja udah tahan deh. Tahan dah, ini mau ngapain lagi ya? Gak usah aneh-aneh lah. Kalau mau resign harus dapat mengganti dulu. Iya, minimal kalau misalnya memang lu udah males, ya tunggu sampai lu dipecat dah. Iya, ibaratnya udah lu ngelakuin aktivitas lu yang sama gitu, bukan apa ya, bukan memperburuk kinerja lu, tapi udah tahan aja sampai lu di-kick. Kalau emang lu mau resign, tabungan lu udah cukup dulu. Nah, minimal tuh di situ. Masalah itu tabungan, kalau tabungan masih kosong mah udahlah. Tahan aja udah. Gas lagi gitu ya, lanjut gitu. Cuma itu aja boy. Namanya kerja ya pasti punya ini masing-masing sih, beban masing-masing sih Pak. Maksudnya beban kerja masing-masing, kayak lu punya tingkat stres yang beda-beda, ya udah pasti kerja, namanya kerja. Iyalah, resiko semua. Nggak mau stres, nggak usah kerja, di rumah aja. Di rumah makin stres juga. Iya. Nggak ada masukan. Kalau gue sih mendingan stres di kerjaan. Stres di kerjaan. Dibandingkan lu stresnya di kerja sih. Tapi ada juga temen kita nggak kerja santai. Siapa tuh? Oh enggak, dia gitu banyak boy. Dia masih CEO. Tuh kalau kata gue mah dia mah santai sih. Ya cuma beda-beda lah, mungkin dia punya pegangan sendiri. Mungkin dia punya ladang emas di rumahnya, nggak tahu gitu kan. Jangan ngomongin ladang emas boy. Kalau ada kita juga ngikut ya. Ya udahlah. Iya, Sampai sini aja nih video kita hari ini. hari ini mungkin Next kita bikin lagi ya. kita bikin lagi boy. Oke, kita bakal beralih ke topik yang lebih lain dah. Betul. Ya. Oke boy, dah.